penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 Non-Kementerian Pertanian tahun 2024 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Bapak Supim Supandi, SOS MM, para tamu undangan, Widya Iswara, dan seluruh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 Kementerian Pertanian tahun 2024. Mengawali acara penutupan pada pagi hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pelatihan kepemimpinan pengawas memiliki tujuan mengembangkan dan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pejabat pengawas yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansi masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 kali ini menggunakan metode pembelajaran blended learning yang terdiri dari pembelajaran mandiri, distance learning, dan klasikal. Untuk PKP Angkatan 9 kali ini diikuti 35 orang peserta yang berasal dari yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebanyak 2 orang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebanyak 1 orang, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 7 orang, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebanyak 21 orang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebanyak 2 orang, dan Badan Pangan Nasional sebanyak 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai BBPMKP Ciawi. Selamat pagi Bapak. Kita cek suara dulu ya. PKP 9. Terima meja dulu. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Balai, kami dari peserta Angkatan 9 PKP tahun 2024 ada beberapa catatan yang kami siapkan tadi untuk menyampaikan pesan dan kesan ini. Yang pertama, tentunya kami dari para peserta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara yang telah bersusah payah, kayaknya hampir 24 jam selama kami di sini, dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan kita yang kayaknya mungkin di luar yang diperkirakan oleh Bapak dan Ibu penyelenggara. Bukan begitu Ketua ya? Siap. Mohon izin Bapak, kami sampaikan juga selama kami menjalani pendidikan di sini, mulai dari pembukaan secara daring, kemudian ada on campus di sini, kemudian kami kembali ke kementerian, lembaga tempat kami bekerja, dan akhirnya beberapa hari kemarin kita ke sini kembali lagi melaksanakan ujian dengan persiapan yang mungkin banyak teman-teman termasuk kami sendiri mempersiapkannya. Menurut kami Pak, cukup effortnya lumayan ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang waktu tidurnya dirubah menjadi subuh, setelah azan subuh ya. Terima kasih Ibu Kos yang telah berjuang mendampingi kami, sehingga ketika kami berdiri di depan para penguji, kami bisa berdiri dengan sehat walafiat Bu. Terima kasih.
Mohon maaf HP-nya mati-mati ya. Di samping itu banyak kenangan yang kita dapatkan di sini, mulai dari semua berjalan. Tadi seperti pagi disampaikan, mungkin kita akan lihat klipnya nanti Bapak Ibu. Teman-teman punya cerita sendiri ya, baik di sini mungkin di lingkungan kerjanya dalam melakukan aksi perubahan. Beberapa teman juga sempat cerita ke saya tantangannya, bahkan sampai yang mengeluarkan air mata pun ada. Saya rasa kemarin saya sempat mendengarkan salah satu teman kita bercerita seperti itu, tantangan ada. Ada juga mungkin yang lebih santai, yang lebih menikmati, sepertinya ketua kita Pak Didit, beliau dengan penuh gembira menjalani ini semua. Yang terakhir, kami mohon maaf, dan juga harapan kami ilmu yang diberikan oleh Bapak Kepala Balai dan tim di sini bisa kami manfaatkan dalam kita mengabdi pada bangsa dan negara. Saat kita kembali nanti ke lingkungan kerja kita masing-masing, kita benar-benar bisa menjadi sesuatu motor menjadi agen perubahan. Apa yang kita bikin di sini bisa kita lihat bersama Bapak ya, beberapa bahan tayak ya, banner yang di belakang itu hasil karya teman-teman akan menjadi bermanfaat dalam kita mengabdi pada bangsa dan negara dimanapun kita tempatkan. Kami rasa itu yang cukup kami sampaikan. Satu kali lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para coach yang kami sayangi. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesabarannya. Sekian, 18-9. Mohon maaf, berarti konsentrasinya udah mulai hilang saya ya. Oke, baik, bisa kita ulangi? Mohon maaf Pak. Pak Didit ya. Baik, kita cek suara lagi. PKP 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP 9. Terima kasih. Bapak dan Ibu, nama saya tadi sudah disebutkan oleh Ibu MC ya, Sukim Supandi. Ya, saya existing saya, sebelumnya saya di sini, saya menjadi eselon 2 di Kementerian Pertanian sebagai Kepala Biro Umum dan Pengadaan Jasa Barang Jasa. Makanya kenal dari LKPP saya. Saya selama di sana hampir kurang lebih 2 tahun Bapak dan Ibu. Kemudian tanggal 17 minggu yang lalu lah, ya, saya ditugaskan oleh Pak Menteri Pertanian untuk menjadi Kepala Balai Besar di Ciawi ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu semua, kegiatan pelatihan ini tentunya dalam rangka mengembangkan dan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional jabatan pengawas. Ini diperlukan sebagai sosok pejabat pengawas yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Kemudian saya juga tentunya berharap
kepada seluruh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 9 di tahun 2024, hasilnya tidak sekedar konsep. Hasil pelatihan ini mampu membuat perubahan dan nilai tambah tentunya di lingkungan kerjanya Bapak dan Ibu semua. Setiap inovasi yang dihasilkan dari aksi perubahan yang dilakukan tiap peserta pelatihan ini harus berdampak nanti di lingkungan kerjanya masing-masing. Sehingga aksi perubahan tersebut akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya Bapak dan Ibu, metode ke depan saya sudah diskusi dengan WI, dengan tim pelaksana kegiatan. Kami akan melakukan evaluasi yang selama ini tidak berjalan evaluasinya. Tentunya saya akan menekankan melakukan evaluasi yang Bapak Ibu usulkan terkait aksi perubahannya. Jadi Bapak jangan santai-santai. Saya ingin tahu aksi perubahan yang Bapak Ibu usulkan pada saat pelaksanakan pelatihan itu apakah betul diimplementasikan ya di unit kerjanya masing-masing atau hanya ingin lulus saja di sini. Ya. Karena sudah lulus, kebanyakan yang saya pantau dan saya lihat, meskipun saya di sini baru 2 minggu, tapi saya suka melihat staf-staf saya ada yang melakukan pelatihan. Tapi apa protokol kamu yang di sana? Itu Pak. Terus mana implementasinya? Dikerjakan enggak? Baik Bapak dan Ibu, kami dari BBPMKP beserta jajaran tentunya tadi juga secara jelas sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana ya. Saya menyampaikan lagi tentunya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berkoordinasi, komunikasi, pelayanan, kemudian penyajian materi, ada ketidaksempurnaan. Jadi sekali lagi dinamika pelayanan kadang bisa terjadi di luar rencana kita. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, demikian mungkin beberapa hal dari saya yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan rasa alhamdulillah rabbil alamin, pelantikan kepemimpinan pengawas angkatan 9 tahun 2024 dengan resmi saya tutup. Nama saya Depo Putra, saya bertugas di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, tepatnya pada Kantor Pengelolaan Informasi Marine Laut. Pada diklat kali ini saya mengangkat aksi perubahan dengan judul Sistem Informasi Permohonan Data Kejadian Pelanggaran Keamanan dan Keselamatan Laut. Jadi yang menjadi latar belakang kenapa itu saya angkat, karena kita melihat banyaknya dinamika kebutuhan masyarakat tentang butuhnya data ataupun pemahaman situasi maritim Indonesia. Sehingga aksi ini kami angkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di mana penyampaian informasi dapat disampaikan secara digital sehingga lebih efektif dan efisien. Terus selanjutnya pada diklat kali ini kita melaksanakan pendidikan secara blended learning, di mana ketika online kita dapat belajar materi, di samping itu juga kita tetap melaksanakan tugas sehari-hari di kantor. Namun ketika on campus ini bisa menjadi lebih fokus lagi, di mana kita bisa belajar fokus bertemu dengan audio suara ataupun dengan teman-teman yang lain, sehingga diskusi yang interaktif itu dapat terjadi. Terus selanjutnya ada pun pesan dan kesan saya terhadap diklat kali ini. Yang pertama,
pelatihan kali ini sangat baik sekali karena melibatkan banyak instansi dan kita bertemu dengan banyak orang juga lintas kementerian, sehingga interaksi yang berbeda ini yang jarang kita temui sehari-hari sangat dirasakan manfaatnya. Lalu selanjutnya saya berharap baik untuk diri saya sendiri maupun rekan-rekan satu angkatan di kelas PKP 9, aksi perubahan ini berhasil kita tuangkan dalam bentuk konsep, namun setelah ini kita harus bertanggung jawab mengimplementasikan di dunia kerja yang nyata sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara real. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PBPMKP, coach, penguji, coach saya sendiri tentunya Ibu Dea yang telah memimpin kami, Bapak penguji, Bapak Suwanto yang telah menguji kelayakan dari aksi perubahan ini, sehingga dengan saat ini kami sangat yakin dan memberikan keyakinan kepada kami bahwa ini adalah aksi perubahan yang akan kami implementasikan di dunia kerja kami. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Pratiwi dari Instansi Badan Keamanan Laut, peserta PKP Angkatan 9 BBPMKP Ciawi. Dalam aksi perubahan saya membuat produk head count. Itu saya angkat sebagai aksi perubahan dalam mengikuti pelatihan PKP ini. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pelatihan itu sangat memberikan ilmu, manfaat sebagai bagaimana seorang pemimpin, seperti itu. Lalu terima kasih untuk PPPMKP telah mengajarkan banyak sekali ilmu dan pengalaman untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulmiari dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 Kementerian Pertanian tahun 2024. Untuk aksi perubahan saya adalah penyusunan tata naskah dinas elektronik dan pedoman pendukung sebagai akselerasi transformasi digital di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Harapan saya setelah pelaksanaan pelatihan ini, aksi perubahan tersebut dapat terus berkelanjutan, dapat diimplementasikan dan membawa manfaat sesuai dengan harapan atau rencana yang sudah disusun pada rencana aksi perubahan sampai dengan pelaksanaan jangka pendek. Demikian, terima kasih. Saya Yandri Marianti Olang, saya dari Badan Keamanan Laut, khususnya dari Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Kupang. Dalam mengikuti diklat PKP Angkatan 9 ini, saya mengajukan aksi perubahan saya, yaitu survei kepuasan masyarakat khusus untuk layanan perbantuan keselamatan laut. Jadi aplikasi ini untuk kita mengambil persepsi masyarakat terkait dengan layanan yang kami berikan sebagai bahan evaluasi kami untuk memperbaiki layanan kami kepada masyarakat, apalagi terkait dengan layanan perbantuan keselamatan laut, terkait dengan keselamatan daripada masyarakat, sehingga kami perlu melakukan evaluasi diri setiap saat sesuai dengan permintaan masyarakat. Suka duka selama mengikuti pelatihan ini, kami mendapat banyak teman di sini, dan juga pada saat implementasi kami disibukkan dengan pekerjaan, tetapi kami berhasil melaksanakan itu semua dengan penuh keyakinan, dan saat ini kami sudah menyelesaikannya. Harapan kami ke depan, kami bisa menjadi promotor di dalam aksi perubahan kami di dalam instansi kami, sehingga memperbaiki kinerja dan pelayanan kami kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Kori Mentari Tambunan. Aksi perubahan saya adalah pedoman SAKIP di Kemenko Polhukam. SAKIP itu adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana SAKIP itu merupakan pengelolaan kinerja agar keluaran ataupun outcome dari Kemenko Polhukam dapat lebih bermanfaat kepada stakeholdernya. Adapun untuk sistem pembelajaran sama aja kayak teman-teman saya lainnya ya, tapi mungkin memang dukungan mentor sehingga pedoman SAKIP ini yang memang berlaku di Kemenko Polhukam dapat terlaksana dengan baik, seperti itu. Dan memang ini baru kemarin ditandatangan Menko, jadi memang puji Tuhannya tanda tangannya saya dapat. Mungkin karena itu menjadi poin lebih dari aksi perubahan saya. Kedepannya semoga dengan adanya pedoman SAKIP ini, pengelolaan kinerja maupun outcome ataupun output dari Kemenko Polhukam dapat bermanfaat baik bagi stakeholder maupun untuk masyarakat. Terima kasih, mungkin sekian dan terima kasih.